Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Wahdi Al-Ghifari dengan NIM 2410911210002. Jadi pada hari ini kita akan membahas anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris serta bagaimana vaskularisasi dan sistem sarafnya bekerja. Materi ini penting untuk memahami bagaimana tubuh kita bergerak dan berfungsi, terutama di area dada dan lengan. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu gambaran besarnya. Sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang, otot, sendi, serta pembuluh darah dan saraf yang mendukungnya. Torakis atau dada adalah bagian tubuh yang melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru, sekaligus menjadi titik perlekatan berbagai otot yang membantu pernafasan dan pergerakan bahu. Sementara itu, membri superioris atau lengan atas hingga tangan memiliki struktur yang sangat fleksibel, memungkinkan kita untuk melakukan berbagai gerakan, mulai dari mengangkat barang hingga gerakan halus seperti menulis. Baik, jadi di regiotorakis terdiri dari beberapa tulang utama. Yang pertama ada sternum atau tulang dada yang berbentuk pipih dan memanjang di tengah dada. Sternum ini terdiri dari 3 bagian, yaitu manubrium di atas, corpus sterni di tengah, dan processus xiphoideus di bagian bawah. Kemudian ada costae atau tulang iga yang berjumlah 12 pasang. Iga ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tulang rusuk sejati, yaitu pada ruas 1-7 yang langsung terhubung ke sternum. Kemudian adalah tulang rusuk palsu, yaitu tulang rusuk pada ruas 8-10 yang tidak langsung menempel ke sternum, tetapi melalui kartilago atau tulang rawan. Dan kemudian yang terakhir adalah tulang rusuk melayang, yaitu pada tulang rusuk ruas 11-12 yang sama sekali tidak terhubung ke sternum. Di bagian belakang, iga ini melekat pada vertebra thoracicae yang berjumlah 12 ruas. Tulang belakang ini memberi dukungan struktural dan fleksibilitas pada toraks. Sekarang kita beralih ke lengan atau membri superioris. Lengan terdiri dari beberapa tulang utama. Yang pertama, ada clavikula atau tulang selangka yang menjadi penghubung antara sternum dan scapula. Clavikula ini penting untuk menjaga kestabilan bahu. Di belakangnya ada scapula atau tulang belikat yang memiliki bentuk segitiga dan menjadi tempat perlekatan banyak otot bahu. Selanjutnya, ada humerus, yaitu tulang panjang utama di lengan atas yang berartikulasi dengan scapula di bahu dan dengan radius serta ulna di siku. Di lengan bawah ada 2 tulang utama, yaitu radius yang berada di sisi lateral atau sejajar dengan ibu jari. Dan kemudian yang kedua adalah ulna yang ada di sisi medial atau sejajar dengan jari kelingking. Terakhir, kita punya tulang-tulang tangan, yaitu tulang karpal di pergelangan tangan, metakarpal di telapak tangan, dan falanks yang membentuk jari-jari. Oke, sekarang mari kita bahas otot-otot di dada. Yang paling besar dan mencolok adalah pectoralis major, yang bertugas menggerakkan lengan ke depan dan ke arah tubuh. Di bawahnya ada pectoralis minor, yang membantu pergerakan bahu. Lalu, ada serratus anterior, yaitu otot yang berbentuk seperti gergaji di sisi dada. Otot ini penting untuk menjaga stabilitas scapula, terutama saat kita mengangkat lengan. Selain itu, ada otot intercostales yang terletak di antara tulang rusuk. Otot ini terbagi menjadi intercostales externi yang membantu saat kita menarik napas dan intercostales interni yang bekerja saat kita menghembuskan nafas. Yang terakhir dan sangat penting adalah diafragma, yaitu otot berbentuk kubah yang memisahkan rongga dada dan perut.
Saat kita bernapas, diafragma ini bergerak ke bawah untuk memperluas rongga dada sehingga menciptakan ruang vakum di paru-paru dan menarik udara masuk ke paru-paru. Oke, sekarang kita lanjut ke otot-otot lengan. Jadi di bahu kita punya deltoideus, yaitu otot yang membungkus sendi bahu dan bertanggung jawab atas gerakan mengangkat lengan. Di lengan atas ada biceps brachii yang berfungsi untuk menekuk siku, serta triceps brachii yang bekerja untuk meluruskan siku. Di lengan bawah, kita punya banyak otot yang mengontrol pergelangan tangan dan jari. Ada kelompok fleksor yang memungkinkan kita untuk menggenggam sesuatu dan ekstensor yang membantu kita meluruskan jari atau tangan. Oke, selanjutnya adalah vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Pada bagian ini kita akan membahas tentang vaskularisasi regiotorakis. Darah ke toraks sebagian besar berasal dari aorta thoracika yang bercabang menjadi arteri subclavia dan arteri thoracika interna. Darah dari toraks kemudian dikembalikan ke jantung melalui vena cava superior. Oke, selanjutnya adalah vaskularisasi membri superioris. Lengan mendapatkan suplai darah dari arteri subclavia yang berubah menjadi arteri aksilaris, lalu arteri brachialis. Dari sini, darah akan bercabang ke arteri radialis dan arteri ulnaris yang menyuplai tangan. Sementara itu, darah dari lengan kembali ke jantung melalui vena cephalica, basilica, dan brachialis. Oke, selanjutnya adalah inervasi regiotorakis. Regiotorakis mendapat suplai saraf dari plexus brachialis dan saraf intercostalis yang mengontrol otot-otot di sekitar iga. Ada juga saraf phrenicus yang mengendalikan diafragma. Nah, kemudian adalah inervasi pada membri superioris. Di lengan ada beberapa saraf penting. Yang pertama adalah nervus musculocutaneus untuk fleksor lengan, kemudian nervus medianus untuk gerakan tangan. Selanjutnya ada nervus ulnaris untuk kontrol otot-otot halus di tangan, kemudian nervus radialis untuk ekstensor lengan, dan terakhir ada nervus axillaris yang mengontrol otot-otot deltoideus. Kemudian, studi kasus dan aplikasi klinis. Beberapa kondisi klinis yang sering terjadi adalah cedera plexus brachialis yang bisa menyebabkan kelumpuhan lengan, serta sindrom terowongan karpal atau carpal tunnel syndrome akibat tekanan pada saraf medianus. Nah, jadi anatomi toraks dan lengan sangat kompleks, terdiri dari berbagai struktur tulang, otot, pembuluh darah, dan saraf yang saling bekerja sama. Pemahaman ini sangat penting, terutama dalam bidang medis. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.